Gapura. Abang bilang Gofuro. Siapa yang masuk Gofuro, pintu gerbang, berarti sudah masuk dalam ampunan. Gofuro pertama, ketika jalan raya turun Gofuro. Kalau Gofuronya saja megah semacam ini, bagaimana di dalamnya, kata pengesah. Al-Ghafur masuk Gofuro pertama. Pas masuk ke SD ada lagi Gofuro yang kedua, 2 lapis. Mau masuk yang ketiganya melewati tangga yang 9, ada lagi Gofuro berikutnya. Dan di Gofuro itu ada tulisan kejembaran rahmat. Itulah Ghafurur Rahim. Untuk mendapatkan ampunan, kasih sayang, datang ke rasa. Al-Ghafur Ar-Rahim. Masuk Gofuro, 3 Gofuro, kejembaran rahmaniyah. Kalau sebatas diampuni tapi tidak disayang, udah dilepas. Tapi kalau diampuni disayang, baru dekat. Itulah Al-Ghafur Ar-Rahim. Bagaimana sih konsekuensinya orang yang sudah mendapatkan Al-Ghafur Ar-Rahim? Surga yang luasnya langit dan bumi. Orang kalau dalam hidupnya sudah dosanya, kesalahannya sudah diampuni dan sudah disayangi, maka dalam dirinya dunia ini akan terasa luas. Betul. Kalau dalam diri kita sudah dosa kita, kesalahan kita sudah diampuni dan disayangi, maka dalam diri kita dunia ini akan terasa luas. Tapi kalau di rumah tangga ada suami sama istri lagi tidak akur, padahal satu kamar tidak akur, terasa luas atau terasa sempit? Makanya tadi saya nanya sama komandan, biasa ada istilah DPO, daftar pencarian orang. Orang kalau sudah masuk di polisi catatan DPO, dunia tidak akan terasa sempit. Tapi kalau kita tidak masuk DPO, kemana saja kita luas berjalan matanya, dunia akan terasa luas. Ampunan wa jannah akan terasa luas dengan kita ampun. Kuncinya apa? Baru istighfar pertama, astagfirullahaladzim, menjelang zikir jahat. Istighfar yang kedua, mau tawajuh, astagfirullah rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaih. Istighfarnya masuknya beda lagi, bukan al-ghafur rahim, masuk ke dalam. Tapi dia akan siapa? Wah, semua masalah bergantian. Istighfar yang ketiga ada di khotanah antara Al-Falaq dan An-Nas. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Didahului Al-Falaq dan diakhiri dengan An-Nas. Itu minta perlindungan. Al-Falaq dan An-Nas istighfar. Al-Adzim bukan Al-Ghafur, minta perlindungan supaya dilindungi. Saya teringat ketika hari Senin tanggal 11 Mei 2020 atau 18 Ramadan, Abah mengeluarkan maklumat, siapa saja pendiri sholat yang setiap sholat mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tapi dalam hatinya muncul rasa takut dengan COVID-19, baca istighfar sebelum itu. Ada kan? Tahun 2020 baca istighfarnya berapa kali? Masih ingat? Nah sekarang mulai ramai lagi masalah COVID nih, mulai ramai lagi. Bagi orang yang bukan sholat, kalau muncul dalam hatinya rasa takut dengan virus dan COVID, baca istighfar sebelum tidur.
sebanyak 2.401. 2.401. Saya langsung nanya ke beliau, ke Abah Jagat, Abah Jagat, istighfar yang mana yang harus dibaca yang sebanyak itu? Kan yang akan saya sampaikan, istighfar amal kita ada 4. Kata beliau, belum tahu istighfar yang mana. Saya nanya ke Kiai Irfan, Kiai, istighfar yang mana yang harus dibaca untuk yang sejumlah ini? Kata Kiai Irfan, sekarang saya lagi gak nyambung, belum tahu. Saya telepon Ustaz Lukman di sini rasa, istighfar yang mana? Karena maklumat harus istighfar aja. Saya juga nggak tahu. Itu Bu. Coba usut bagaimana kronologi saya keluar maklumat. Kata Ustaz Lukman, sebelum mengeluarkan maklumat, Abah meminta Ustaz Lukman untuk membuka buku terjemahan khotaman. Nah, setelah membuka itu, kata Ustaz Lukman, barulah sebelum tidur baca istighfar 2.401. Baru saya istighfar dalam khotaman, saya katakan. Kenapa istighfar dalam khotaman? Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, itu jumlahnya 49 huruf. 49 kali 49 jumlahnya 2.401. Jadi siapa yang merasa takut dengan COVID sebelum tidur baca itu. Taubat kepada Allah. Istighfarnya yang ada dalam khotaman. Istighfar yang satu lagi yang ketiga setelah sholat isra. 4 istighfar, fungsinya beda-beda, waktu terbatas. Disimpulkan untuk mencapai maghfirah dan jannah, kuncinya taubat itu ada di talqin. Karena orang melakukan dosa umumnya kalau belum ditalqin, tahunya dosa itu dosa fisik, berzina, mencuri. Padahal setelah kita masuk thariqat, belajar zikir, ternyata ada dosa yang jauh lebih besar. Yang sebab kita mencuri, kenapa kita yaitu berzina, kenapa kita bohong? Ternyata kuncinya cuma satu, karena hatinya lupa kepada Allah. Untuk mengobati lupa hanya dengan ingat, bisa ingat hanya dengan talqin. Dengan talqin sudah mendapatkan ampunan, dan dengan talqin sudah mendapat 3 surga. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.